Wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini saya ingin berbagi kisi-kisi dari Menpan RB ya untuk kalian teman-teman pejuang CPNS. Jadi berdasarkan pengalaman saya dulu untuk belajar, saya melihat dulu kisi-kisi kira-kira materi apa saja yang harus saya pelajari. Jadi jangan asal kita belajar ya. Ibarat peribahasa seperti berbedak di dalam air. Nah, kita udah capek-capek, udah siang malam belajar, ternyata materi yang kita pelajari itu sama sekali nggak masuk pada saat kita di tes SKD nanti. Nah, ini saya akan berbagi tentang kisi-kisi asli dari Menpan RB. Jadi untuk tingkat kevalitannya mendekati ya pasti 100%. Nah, tinggal kalian mengembangkan dari kisi-kisi untuk pada saat proses belajar nanti. Nah, kisi-kisi ini rutin ya pada saat akan diadakan seleksi CPNS. Itu Menpan RB akan mengeluarkan peraturan yang isinya tentang bagaimana mekanisme penerimaan CPNS ya, sampai pada tahap ada di Menpan itu di Permenpan itu kisi-kisi materi yang akan diujikan kepada peserta. Nah, jadi setiap tahun secara keseluruhan ya itu memang materinya sedikit perbedaan, tidak signifikan, namun ada beberapa perbedaan, ada beberapa perubahan. Nah, seperti yang kita lihat pada tes wawasan kebangsaan, jadi saya melihat mengacunya pada Menpan RB yang terbaru ya 5 tahun yang lalu. Jadi tidak istilahnya tidak 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, karena itu perbedaannya sangat signifikan. Pada pemerintahan Jokowi ya, Menpan RB Pak Cahyo ini CPNS diadakan baru 2 kali ya. Sebelum ini baru diadakan 2 kali. Jadi di CPNS 2018 dan di CPNS 2019. Nah, kalau bang soal, kita bicara dulu bang soal. Ya, perlu teman-teman pejuang CPNS ketahui kalau di bang soal rata-rata yang istilahnya akan sama ya, akan dipakai lagi itu kurang lebih rentang yang seperti yang saya ketahui itu kurang lebih 5 tahun. Jadi kalau CPNS-nya di tahun 2020, di tahun 2021 ini akan kita kurangkan saja 5 tahun ya, kurang lebih di tahun 2016 ya. Nah, ini untuk 2018-2019 istilahnya masih baru sekali. Jadi bang soal sedikit mirip-mirip lah untuk tipe-tipe soalnya. Kita bahas dulu ya di CPNS tahun 2018 berdasarkan Permenpan RB nomor 36 tahun 2018. Ini terdiri dari materi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi dulu di tahun 2018 pejuang CPNS mempelajari semua ini ya. Memang tidak semua pejuang CPNS mengetahui kisi-kisi dari Menpan RB itu apa. Jadi belajarnya mereka itu asal-asalan. Belajarnya tidak terarah ya, tidak mempunyai tujuan. Nah, sedangkan di CPNS 2019 berdasarkan Permenpan nomor 23 tahun 2019 itu dipersingkat ya, lebih singkat, lebih padat. Nah, lebih spesifik. Nah, ini ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia. Nah, sedangkan di 2018 dari Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka sampai NKRI ini sebenarnya termasuk dalam pilar negara. Jadi pengembangan saja. Nah, sedangkan untuk CPNS 2021 yang pejuang CPNS harus pelajari ini
sementara ya sayang sekali belum keluar dari Permenpan RB-nya itu belum keluar untuk tahun 2021. Tapi kalau mengacu dari 2 tahun sebelumnya, 2-3 tahun sebelumnya, 2018 dan 2019, ini kemungkinan tidak akan jauh berbeda ya. Jadi saya menggabungkan saja prediksi akurat saya akan seperti ini nanti untuk materi yang akan diujikan, yang akan dibuat bank soal, yang akan dibuat soal-soal untuk SKD. Ini akan terdiri dari nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman silakan, tidak ada salahnya Anda pejuang CPNS menekankan untuk pembelajaran pada kelima materi ini ya. Oke, itu untuk TWK. Nah, sekarang kita lanjut ke tes intelijensi umum atau TIU. Di CPNS tahun 2018 dan 2019 ada sedikit perbedaan ya. Di mana di tahun 2018 ini terdiri dari kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan berpikir analitis. Tidak jauh berbeda, cuman kalau di CPNS 2019 ini berdasarkan Permenpan nomor 23 dirinci ya. Jadi sebenarnya ada secara garis besar, ada 3 komponen secara garis besar saja. Yang pertama kemampuan verbal ya, yang kedua kemampuan numerik, yang ketiga kemampuan figural. Nah, ini dirincikan kemampuan verbal terdiri dari apa saja? Terdiri dari analogi, silogisme, analitis. Sedangkan kemampuan numerik berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Sedangkan kemampuan figural, analogi, ketidaksamaan, serial. Nah, ini sangat bagus sekali ya teman-teman ketahui, teman-teman pejuang CPNS, untuk fokus, belajarnya lebih fokus, jadi tidak belajar kemana-mana. Nah, misalkan Anda tidak punya dasar ini ya, tidak punya dasar kisi-kisi ini, Anda akan belajar ya, seperti saya dulu sebelum tahu kisi-kisi ya, sebelum di CPNS 2018 saya belum tahu tentang kisi-kisi ini, saya belajari tentang aljabar dan lain-lain, padahal di TIU nggak ada sama sekali. Benar saja pada saat saya ujian tes itu soal-soal aljabar nggak ada. Nah, sesuai sekali dengan kisi-kisi ini ya, tidak ada. Nah, kenapa Kak penting? Karena Permenpan RB lah yang membuat bank soal ya, yang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dia akan membuat soal-soal dan disimpan, ditaruh di bank soal. Nah, dari Menpan RB lah ini istilahnya harus membuat soal acuannya ini ya, acuannya kemampuan verbal, analogi ini dan selanjutnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, gimana di CPNS tahun 2021? Lagi-lagi saya memprediksi akurat, itu tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya ya. Jadi inilah yang akan masuk ya, sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB. Memang yang untuk 2021 belum keluar, tapi prediksi akurat untuk teman-teman belajar, karena tidak mungkin ya teman-teman belajar harus nunggu kisi-kisi ini keluar dulu, karena waktunya sangat mepet sekali. Jadi tidak ada salahnya yang teman-teman harus tekankan adalah yang pertama kemampuan verbal dengan rincian seperti ini ya, kemampuan numerik dengan rincian seperti ini, 4 kriteria ini, kemampuan figural. Nah, sangat menentukan sekali karena penting ya pada saat contoh kasus mengerjakan soal figural. Nah, Anda ingat salah satunya dia terdiri dari tipe serial. Nah, pada saat Anda bingung di analogi tidak ada, ketidaksamaan tidak ada, ternyata pada saat serial ternyata figural, gambar yang disajikan itu berurutan. Nah, Anda ingat serial termasuk di kisi-kisi, itu sangat membantu sekali pada saat Anda mengerjakan soal nanti ya. Itu di TIU ya. Sedangkan selanjutnya di TKP. Nah, di TKP
di CPNS tahun 2018 ini banyak sekali ya, dari mulai pelayanan publik, sosial budaya, TIK, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi pada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemampuan dan kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dengan kelompok, kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Jadi banyak sekali submateri yang dikeluarkan oleh Menpan RB untuk dipelajari oleh pejuang CPNS. Nah, di 2019 ini dipersingkat ya menjadi 5 saja, yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme. Di CPNS 2021 ya, prediksi akurat saya kurang lebih adalah seperti ini, 5 ya, yaitu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme ya. Oke. Memang sesuai ya, seperti yang teman-teman pejuang ketahui ya, pejuang CPNS ketahui, mungkin yang belum pernah ikut CPNS pada saat di 2018, memang pembunuh ya, istilahnya pembunuh terbesar ya, membuat gagal pejuang calon CPNS ya, ini di TKP ya. Kalau di 2018 momoknya, istilahnya itu momoknya ya, ini adalah di TKP. Satu, selain dia passing grade-nya sangat tinggi ya, tinggi, dirasa tinggi. Yang kedua, soalnya juga cukup menyulitkan. Nah, dan submaterinya ini banyak. Nah, jadi yang mempersulit untuk gagal nilainya yang tidak mencapai passing grade rata-rata di CPNS 2018 itu adalah di TKP. Nah, sedangkan di CPNS 2019 ini adalah di TWK ya. Ini di TWK. Jadi teman-teman perlu tekankan, ini sebenarnya prediksi saya saja. Di CPNS 2021 kemungkinan bisa jadi di TIU ya. Tapi memang setiap orang tidak sama. Ada yang memang dia menguasai TWK, kebetulan dia gagalnya di TIU atau TKP saja untuk di 2019 misalkan. Tapi memang nggak ada salahnya ya, secara umum adalah seperti ini. Jadi teman-teman sekarang mencari ya kisi-kisi, mempelajarinya, soal-soal ya, materi-materi yang berkaitan dengan yang saya prediksikan ini tadi ya. Karena memang pengalaman saya ikut tes di 2018 ya, memang awalnya saya strateginya, nah nanti untuk masalah strategi saya akan berikan di next video di kesempatan lain. Untuk di 2018 memang saya tidak begitu, istilahnya tidak begitu antusias untuk ikut ya, dan teknik belajarnya juga tidak terprogram, berbeda pada saat di CPNS 2019 sudah antusias dan cara belajarnya terprogram. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk secara garis besar ya, kesimpulannya teman-teman harus mempelajari secara garis besar itu adalah materi di TWK, di TIU dan di TKP. Nah, jadi tidak berubah dari tahun ke tahun materi garis besar ini, hanya saja beberapa sub materinya saja yang mengalami perbedaan. Ya, oke. Itu saja teman-teman. Sukses untuk pejuang CPNS. Ikuti video-video selanjutnya dari saya yang akan membahas tentang materi sub materi di TWK, TIU dan TKP, dan juga saya akan berbagi pengalaman ya. Pengalaman saya lulus tes CPNS. Nah, strategi apa saja, materi-materi apa saja yang harus dilakukan ya. Manajemen soal seperti apa pada saat mengerjakan.
Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.